Jadi saya mengundang saudara-saudara semua para jemaat juga untuk kita bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama. Kita doakan semoga pembangunannya juga lancar tanpa ada halangan. Segera insya Allah Januari 2022 kita bisa gunakan sebaik-baiknya balai latihan kerja tersebut. Heboh, Krisdayanti membantu jemaat GKJW di Desa Sidoarsi. Saya sempat kepikiran ya, ini gimana kalau Ustadz Abdul Somad melihatnya ya, karena kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad itu, maka Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari itu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Gua kasih tahu lo iman seperti apa. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Kalau hanya Muslim yang bisa kritik Islam. Hanya seorang Muslim yang bisa kritik ulamanya gitu. Jadi ya kalau bukan kita ya siapa lagi? Apalagi kalau kita mengkritik yaitu ya kan ulama yang radikal gitu kan. Kritik radikalisme itu mau nggak mau pasti jatuhnya sara. Jadi kalau itu dilakukan sama non muslim ya memang di negara ini nggak mungkin bisa kena pasal 156A penistaan agama, penodaan agama langsung. Tapi karena saya Islam, loh saya aja yang Islam, yang Muslim pernah saya dilaporkan penodaan agama. Belum nggak? Seorang Muslim saya dilaporkan menistakan agama Islam. Absurd sekali kan? Tapi ya itulah. Kita ambil contoh simpel aja, semenjak Pak Jokowi jadi presiden, pernah nggak kita lihat yang namanya FPI sweeping warung lagi? Kan nggak pernah. Salah satunya juga kan kita tahu kenapa, karena HTI dibubarkan pada era siapa? Ada nggak yang berani bubarin HTI? Nggak ada. Padahal itu jelas makar itu. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Membenarkan ajaran Kristen. Naik kiri kanan. Untuk benci Islam. Balonku ada 5. Ada beberapa lagu lain yang juga disinyalir mengajarkan kebencian kepada Islam. Lebih baik diganti menjadi lihat kebunku penuh dengan ormas. Insya Allah barokah. Yang kedua, lagu naik delman. Kita semua tahu agama apa yang ibadahnya hari Minggu. Jadi lagu ini jelas mengandung unsur kristenisasi. Yang ketiga, lagu Bengawan Solo. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Karena kita diajarkan air itu tidak meluap sampai jauh, tapi air itu masuk ke dalam tanah. Sudah sunatullah. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib,
Berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Kau teriak krisis Rohingya, tapi kau bungkam terhadap larangan ibadah umat Hindu di Bantul. Kau teriak krisis Uyghur, tapi kau bisu terhadap larangan ibadah Natal di Damasraya. Kau teriak korban penindasan di negeri orang, tapi kau jadi penindas di negeri sendiri, menindas sesama, menindas umat minoritas. Itu karena kemanusiaanmu palsu, kawan. Kemanusiaanmu palsu. Rasul SAW tadi memberikan nasihat. Kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Dia mengatakan Allah itu banyak lah, anak benci. Oh ini orang kafir nih. Mana tembaknya? Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Orang Hindu bikin patung, ada setannya kata Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Bonyok. Hancur muka MKC. Sampai sekarang polisi belum memberikan izin untuk berobat MKC. Nah, saya minta Pak Polisi jangan menghalangi MKC untuk diobati ke rumah sakit. Tinggal beberapa hari ini Muhammad KC akan selesai P21-nya. Muhammad KC katanya mau dibunuh katanya. Para pelaku dugaan kejahatan, penyiksaan dan pengeroyokan itu terus-menerus bisa masuk ke sel daripada FKC, meneror dan mengancam dengan mengatakan kalau kau tidak mau tanda tangan, maka kamu akan kami bunuh, kemudian istri dan anakmu akan dibunuh, dan pengacaramu pun akan dibunuh. Kurang lebih begitulah ancamannya. Maka MCAC pun terpaksa di bawah ancaman yang luar biasa menandatangan, memohon supaya perkara itu dilanjutkan, tidak boleh dihentikan. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Keki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Keki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Mintaan maaf dari yang bersangkutan. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Apakah bersalah Abdul sekarang juga? Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan, ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya
itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacé, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin.
Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Lancarkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel.
Kalau saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading, dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala rahmat, kami bersyukur kalau pada siang hari ini boleh bersama Ibu Krisdayanti, utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya di GKJW Jemaat Tambah Asri Desa Sidoasri ini. Dan saat ini Tuhan, kami secara simbolis akan meletakkan batu pertama. Kami memohon anugerah-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga pembangunan BLKK ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas, dan boleh bermanfaat bagi banyak masyarakat. Engkau juga yang akan melindungi, memberkati Ibu Krisdayanti dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana sehingga boleh melaksanakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Heboh, Krisdayanti membantu jemaat GKJW di Desa Sidoarsi, dan kemudian juga didoakan bahkan sampai menangis. Saya waktu nonton video ini saya bersyukur sekali bahwa khususnya hamba Tuhan pendeta tadi ketika beliau berdoa dan menyapa Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penyelamat kami di depan seorang public figure, artis, juga anggota DPR yang berbeda agama. Sekalipun Krisdayanti beragama Islam, tapi jelas peletakan batu pertama gedung tersebut demi kepentingan jemaat dan masyarakat itu betul-betul hanya bisa terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya waktu nonton video ini, saya sempat kepikiran ya, ini gimana kalau Ustadz Abdul Somad melihatnya ya. Karena kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Krisdayanti membantu jemaat tersebut dan didoakan dalam nama Tuhan Yesus juga seperti memberi satu warna yang baik ya. Tentu Krisdayanti dengan imannya sendiri sebagai muslim, tetapi juga
Krisdayanti tidak tipe orang yang menganggap agama lain sebagai musuh, atau seperti yang Somad biasa ajar, haram ini haram itu. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad itu, maka Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Karena Indonesia ini majemuk, kita ini ada Islamnya, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka tentu kita habis-habisan mencintai agama kita sendiri-sendiri, tapi juga menghargai agama lain. Berharap kalau Somad lihat ini, tak usah lagi Anda mengharam-haramkan. Indonesia ini bukan hanya ada agama Islam, Abdul Somad. Indonesia ini ya majemuk gitu lah. Jadi saya pikir ya kita harus saling menghargai lah ya. Dan buat Krisdayanti mantap. Dan yang luar biasa loh, doa dari pendeta tersebut membuat Krisdayanti meneteskan air mata. Dia menangis, dia lap air matanya seperti ini tadi. Dan saya nonton video ini, saya bilang wow, luar biasa ya. Memang Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang ya seperti Pak Jokowi gitulah. Tidak peduli mau agama apa ke, mau ustadz seperti Somad bilang masuk gereja haram apa segala macam, tahu-tahu Pak Jokowi dan beberapa pejabat masuk ke gereja atau tempat ibadah yang lain. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kita memang tidak butuh orang-orang seperti Somad. Kita butuh orang-orang seperti Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ya contoh kecil Krisdayanti atau mungkin yang lainnya. Jangan pernah takut mengaku Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Anda lihat dalam doa tadi Krisdayanti disentuh. Dia menangis. Itu sebagai contoh kecil saja. Doa kita bisa mengerjakan lebih besar dari itu semua. Ya pesan saya, hindari atau tolak ceramah-ceramah atau seruan-seruan atau ajakan dari tokoh agama manapun yang menghina agama lain. Tidak boleh. Kita tidak butuh rohaniawan-rohaniawan seperti itu di Indonesia. Yang kita butuh adalah orang-orang yang saling menghormati, saling menghargai. Sekalipun dia sangat mencintai agamanya seperti kita. Tapi kita tidak dididik untuk menghina agama lain. Membawa damai bagi banyak orang, mendoakan negeri, menghargai orang lain. Itu diajarkan di kitab suci kami. Maju terus orang Kristen. Terima kasih buat Pak Pendeta yang tadi. Tuhan memberkati Krisdayanti. Dan buat Somad, tak usah lagi haram-haramkan orang ya. Tuhan memberkati. Shalom. Saya beriman sama Tuhan. Sungguh-sungguh beriman. Makanya saya gak pernah takut kehilangan jabatan saya dari dulu. Bahkan nyawa saya gak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Kok kasih tahu lo iman seperti apa. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Makanya saya nggak pernah takut. Itu kalau cuma masih setengah-setengah, nggak usah ngomong sama saya. Nggak usah iman. Aku pernah bikin video ngolok-ngolok ngeledek ISIS. Bayangin 2015 ketika orang sedang takut-takutnya sama ISIS, semua orang takut sama ISIS, aku bikin video ngeledek ISIS. Seperti juga ketika kemarin aku bikin video ngeledek si Bahar Smith. Berani ngolok-ngolok atau ngeledek yang orang nggak berani ngeledek. Kalau aku tuh selalu pakai unsur humor. Jadi mungkin kemarin aku sampai saking viralnya sampai ada sayembara mau menggal aku. Itu kan aku ngeledekin si Bahar Smith. Videonya tuh humor aja. Aku bilang ini tai lalatnya di kiri ya kan, saya tai lalatnya di kanan gitu kan. Jadi tapi karena memang yang figur-figur yang aku aku parodikan itu memang figur-figur yang mereka anggap seperti dewa gitu kan, ya kayak Rizik lah. Sekarang Rizik udah nggak ada, Bahar Smith kayaknya mau jadi suksesi, mau gantiin si Rizik, mungkin ya jadi imam besar. Jadi kayaknya
Jadi pengkultusannya itu luar biasa. Nah, kalau kita memparodikan atau ya nyentil lah atau nyolek tokoh-tokoh yang mereka kultuskan sebagai figur yang suci gitu kan, itu mereka suka ekstra marah gitu. Makanya sampai saya marah. Aku ini Muslim, ya aku ini sosok yang memang berani mengangkat topik yang orang nggak berani gitu loh. Kalau misalnya ada tokoh Islam radikal, jangan Islam radikal lah, Islam garis keras lah kita sebut ya. Tokoh Islam garis keras yang dipuja, dijunjung gitu oleh kelompok intoleran gitu, yang orang tentunya mikir 1000 kali gitu untuk nyolek gitu. Aku berani gitu. Jadi kurasa mungkin itu sih yang bikin viralnya itu, karena ya nggak ada yang berani cuma aku gitu loh. Aku waktu dulu lagi banjir, pertama kali Anies jadi gubernur itu kan banjir gede, aku kan bikin video ngeledek Agim itu viral sekali itu video, saking viralnya sampai ada video-video balasan dari warga Bandung. Jadi intinya marah lah, aku nih dibilang menistakan ulama lah, apalah segala macam lah, padahal aku cuma ngeledek gitu doang. Assalamualaikum Agim. Terus di belakangku kan banjir kan, alhamdulillah ya Jakarta ini karena pemimpinnya sekarang diridhoi sama Allah, jadi diberkahi sama air yang berlimpah ya Agim ya. Kalau ini sih bukan banjir, kalau ini mah limpahan air yang berlimpah, rezeki dari Allah. Oh itu viral banget. Aku dibilang katanya, ya gitulah, suul adab, kurang ajar sama ulama, apa bisa melakukan ini karena kita ini Muslim. Simple, karena kita ini Muslim. Kalau hanya Muslim yang bisa kritik Islam, hanya seorang Muslim yang bisa kritik ulamanya gitu. Jadi ya kalau ibaratnya kalau pakai slogannya Pak Prabowo waktu Pilpres 2019, ya kalau bukan kita ya siapa lagi, ya kan? Kalau bukan aku yang kritik siapa lagi? Apalagi kalau kita mengkritik yaitu kelompok intoleran, radikalisme, ya kan? Ulama yang ya radikal gitu kan, itu karena sensitif sekali, karena itu rentan sara gitu kan, ketika kita ngangkat kita kritik radikalisme itu mau nggak mau pasti jatuhnya sara gitu loh. Jadi kalau itu dilakukan sama non muslim ya memang di negara ini nggak mungkin bisa kena pasal 156A penistaan agama, penodaan agama langsung. Tapi karena saya Islam loh, saya aja yang Islam, yang Muslim. Saya bukan sekedar Muslim loh. Saya ini kader dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Kader Banom NU Nahdlatul Ulama. Anggota Banser. Pernah saya dilaporkan pasal 156A penodaan agama. Gemblong nggak? Seorang Muslim saya dilaporkan menistakan agama Islam. Kan absurd sekali kan? Tapi ya itulah. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.